Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Aidi, NIM 19310412003, kelas Penjaskesrek E, angkatan 2020. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang latihan footwork dalam permainan bulu tangkis. Latihan footwork bertujuan melatih pergerakan kaki untuk menjelajah dan menguasai lapangan. Dengan penguasaan lapangan dan kecepatan gerak yang baik, maka atlet akan mendapatkan posisi memukul yang tepat. Kecepatan gerak diperoleh dari footwork yang teratur. Yang pertama, teknik footwork atau gerakan kaki, di mana para pemain bulu tangkis diharuskan untuk meningkatkan kelincahan posisi gerakan kaki untuk ke depan, belakang maupun samping. Yang kedua, adapun tujuan dari teknik footwork adalah gerakan kok mampu dijangkau saat lawan menyerang. Selain itu, saat pemain berada pada posisi yang tepat, maka serangan biasa dilakukan secara sempurna ke lawan dengan melakukan pukulan yang mematikan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu sikap dan posisi berdiri di lapangan harus sedemikian rupa sehingga dengan sikap yang baik dan sempurna itu dapat secara cepat bergerak ke segala penjuru lapangan. Permainan, beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu satu, harus berdiri sedemikian rupa sehingga berat badan tetap berada pada kedua kaki dan tetap menjaga keseimbangan tubuh. Yang kedua, tekuk kedua lutut berdiri pada ujung kaki sehingga posisi pinggang tepat, tegak dan rileks. Kedua kaki terbuka selebar bahu dengan posisi kaki sejajar atau salah satu kaki diletakkan di depan kaki lainnya. Yang ketiga, kedua lengan dengan siku bengkok pada posisi di samping badan sehingga lengan bagian atas yang memegang rapat tetap bebas bergerak. Yang keempat, raket harus dipegang sedemikian rupa sehingga kepala daunnya raket berada lebih tinggi dari kepala. Sikap dan tahap kerja langkah kaki. Sikap dan langkah kaki yang benar dalam permainan bulu tangkis sangat penting dikuasai secara benar oleh setiap permainan. Ini sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas keterampilan memukul. Berikutnya, sikap berdiri yang harus diperhatikan, yaitu pertama, senantiasa berdiri dengan sikap dan posisi yang tepat di atas lapangan. Yang kedua, lakukan gerak langkah ke depan, ke belakang, ke samping, kanan dan kiri pada saat memukul, sambil tetap memperhatikan keseimbangan tubuh. Yang ketiga, gerak langkah sambil meluncur cepat sangat efektif sebagai upaya untuk memukul. Yang keempat, hindari berdiri dengan telapak kaki di lantai, bertapak pada menunggu datangnya bola atau pada saat bergerak untuk memukul bola. Hitting position. Seperti pada gambar tersebut, posisi memukul bola atau kerap disebut perhatian waktu sekian detik yang ada pada masa persiapan. Ini juga dipakai untuk menentukan pukulan apa yang akan dilakukan. Karena itu, posisi persiapan ini sangat penting dilakukan dengan baik dalam upaya menghasilkan pukulan yang berkualitas. Berikutnya, overhand
atas untuk right-handed, yaitu posisi badan menyamping dengan arah net. Posisi kaki kanan berada di belakang. Kaki kiri pada saat memukul bola harus terjadi perpindahan beban berat badan dari kaki kanan ke kaki kiri. Posisi badan selalu berada di belakang bola yang akan dipukul. Lihatlah seperti yang ada pada gambar di bawah tersebut. Pukulan underhand bawah net, yaitu posisi memukul adalah kaki kanan selalu berada di depan dan kaki kiri di belakang. Kedua, lutut kaki kanan dibengkokkan sehingga paha bagian bawah agak turun. Kerendahannya sesuai dengan ketinggian bola yang akan dipukul. Yang ketiga, sedangkan saat bola dipukul, posisi kaki kiri harus tetap berada di belakang dan hanya bergeser ke depan sedikit. Lihatlah pada gambar tersebut, yaitu gambar tentang pukulan underhand bawah net. Cara melatih footwork biar lebih efektif. Seperti pada gambar tersebut, berdirilah di tengah lapangan seperti pada gambar di atas. Persiapan. Yang pertama, sediakan bola shuttlecock sebanyak 5 atau secukupnya. Yang kedua, taruh shuttlecock tersebut di pojok lapangan atau bagian panah kanan atas sesuai gambar. Ketiga, latihan ini adalah memindahkan shuttlecock dari sudut lapangan ke sudut lapangan lainnya, tapi lakukan dengan irama langkah. Berikutnya latihan. Yang pertama yaitu berdirilah di lapangan tepat seperti gambar di atas. Yang kedua, melangkahlah ke arah kanan atas sebanyak 2 langkah dengan kaki kiri melangkah lebih dulu. Jika memang raket di kanan, usahakan dengan 2 langkah tersebut sudah berada di pojok lapangan seperti tanda panah pada gambar. Yang ketiga, saat sampai di pojok, ambil satu bola shuttlecock dengan tangan kanan dan posisi kaki kanan berada di depan. Yang keempat, melangkahlah ke tengah lapangan sebanyak 2 langkah, mundur dengan kaki kiri lebih dulu sambil membawa bola di shuttlecock. Yang kelima, saat sambil di tengah lapangan, lalu melangkah ke belakang kanan tengah sebanyak 2 langkah dengan kaki kiri lebih dulu. Pastikan Anda masih membawa shuttlecock-nya. Yang keenam, saat sampai di bagian kanan tengah, taruhlah shuttlecock-nya dengan tangan kanan. Pastikan saat menaruhnya posisi kaki kanan berada di depan. Yang ketujuh, kembali ke tengah lapangan dengan 2 langkah dengan kaki kiri melangkah lebih dahulu. Yang ke-8, lakukan latihan nomor 2 sampai nomor 7 berulang-ulang hingga shuttlecock-nya di pojok kanan atas berpindah semua ke kanan tengah lapangan. Ke-9, saat Anda sudah menyelesaikan latihan nomor 8, maka saatnya untuk memindahkan shuttlecock-nya ke pojok lainnya sehingga semua pojok lapangan sesuai dengan garis panah sudah Anda lalui. Perhatikan. 1. Pastikan saat melangkah, kaki kiri lebih dahulu, baik itu melangkah maju atau melangkah mundur. Bagi yang kidal, lakukan dengan kaki kanan lebih dahulu. Yang kedua, saat Anda mengambil atau menaruh shuttlecock-nya, pastikan lutut Anda ditekuk dan badan agak sedikit membungkuk. Yang ketiga, saat melangkah, lakukan dengan langkah yang berlebar, kalau perlu sambil melompat. Yang keempat, pastikan Anda mendapatkan irama saat melangkah. Yang kelima, saat Anda merasa lelah, istirahatlah dulu.
Jangan terlalu memaksakan tubuh karena latihan ini perlu adaptasi sehingga nanti akan terbiasa. Latihan footwork maju mundur. Footwork merupakan teknik dasar bulu tangkis untuk menghasilkan pukulan yang berkualitas. Oleh karena itu, harus dilakukan dalam posisi yang baik dan benar. Seorang pemain untuk bisa memukul dengan baik dan berkualitas harus mempunyai kecepatan gerak kaki. Untuk itu harus latihan footwork dengan rajin, tekun, dan benar. Latihan footwork dengan gerak maju mundur, kekuatan kaki ke depan, ke belakang, di melayan dan kaki kiri sebagai as tumpuan dan kaki kanan selalu ada di depan dekat bola. Berikutnya, sikap dan posisi pemain harus benar dan sempurna sehingga bisa bergerak ke segala penjuru lapangan dengan cepat, tepat, dan efisien tenaga. Pukulan juga akan berkualitas sehingga pemain bisa mengontrol permainan.